pemirsa, ketemu lagi dengan Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Juga channel untuk amar ma'ruf media sosial, supaya mempunyai konten alternatif. Kalau video ini sampai di tangan Anda, ini adalah berkat editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono dari Ngawi, guru SMP Negeri 2 Kabupaten Karanganyar. Nah, kita kali ini akan bersama Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Bapak Profesor Dr. Bambang Setiaji. Kita akan membicarakan fenomena menurunnya animo masyarakat, animo tamatan SMA untuk mendaftar di PTS. Ini fenomena apa ya? Dan bagaimana solusinya? Mari kita bincang-bincang dengan beliau dan ikuti. Jangan lupa klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rektor. Waalaikumsalam. Sehat, Prof. Yanto? Alhamdulillah, Pak Rektor. Di Kalimantan Timur apakah hujan atau panas? Hari ini panas. Wah, sama. Panas itu. Jadi di situ sudah hiruk pikuk membangun ibu kota Nusantara. Mudah-mudahan. Iya. Ya. Tapi itu yang bisa masuk ke sana harus izin khusus. Kalau masyarakat biasa hanya lihat 500 meter masuk. Kalau yang izin khusus bisa sampai berapa kilo sampai ke titik istana. Oke, Pak Rektor. Ini kan fenomena menurunnya mahasiswa baru di perguruan tinggi swasta gimana itu? Itu apa tantangannya di mana, Pak Rektor? Iya, data sementara yang kami kumpulkan dari perguruan tinggi Muhammadiyah banyak menurun, Prof. Ya. Rata-rata penurunan itu kalau di rata-rata ada yang besar 20%, rata-ratanya itu 12-13%. Ya ini sangat signifikan. Kalau penurunan ini terjadi 5 tahun, berarti bisa 40% loh itu turunnya dalam 5 tahun atau 50%. Kenapa begitu? Kenapa begitu menurut persepsi perguruan tinggi swasta? Bapak kan? Ya banyak faktor ya. Ada yang mengatakan itu karena PTNBH mengambil banyak sekali. Tapi ada juga disebabkan juga daya beli masyarakat ya, yang mungkin menurun ya. Juga UT juga kalau UT itu memang sejak dulu boleh banyak ya. Juga banyak PTNBH baru, Prof. Termasuk UNJ PTNBH ya sekarang. Ya, baru ya. Biasanya itu kemudian daya tampungnya menjadi 2 kali lipat. Tapi kan begini, angka partisipasi kasar jumlah mahasiswa yang kuliah pada umur kuliah ya 18 sampai 25 lah ya, atau 24 itu kan baru 30-an%. 35 lah sekarang. Ya. Saya lihat berapa 35 ya? 35. Ya. Karena floating penduduk sekitar 8 jutaan ya, 8,5 juta. Kalau targetnya itu 50%, itu nanti jumlah mahasiswa itu bisa sampai 12-13 juta per student body per tahun ya. Kan keluar masuk ya, yang keluar mungkin 3 juta, masuk 3 juta. Pada waktu angka partisipasi kasar itu 50%, jumlah student body mahasiswa itu sekitar itu tadi mungkin 13-14 juta. Ya. Sebetulnya space masih panjang, tapi kok menurun ya ini apakah? Saya kalau menurut saya, sampai disebutkan Pak Rektor tadi, faktor kualitas saya kira. Karena kualitas di perguruan tinggi itu orang kan mencari kualitas juga. Walaupun PTN belum tentu kualitasnya lebih baik, tapi image, jadi persepsi kualitas dia itu, ya persepsi orang. Iya, persepsi sekarang ini sebetulnya bahan kan ada di mana-mana sama.
dosen kurang lebih juga kualitas sama lah ya. Sebetulnya kualitas itu juga bias juga ya. Sekarang kan perpaduan antara dosen dan bahan. Ya memang sarana ya lab, mungkin lab juga ya. Saya katakan persepsi. Nah, persepsi nggak bisa dipengaruhi oleh misalnya keberadaan aksesabilitas dia terhadap sumber-sumber pendidikan misalkan saja. Tapi Pak Rektor, kalau saja itu diatribut kepada PTNBH karena penyebabnya itu saya kira nggak tepat juga. Karena PTNBH itu nggak bisa serta-merta melipatkan daya tampung 2 kali misalkan saja, nggak bisa. Karena kan supply infrastruktur itu kan inelastis, nggak bisa expand mendadak begitu saja. Jadi kalaupun menaikkan paling ya 10%. Itu kan katanya sampai ada yang 20.000 itu apa benar ya per angkatan? Ya nggak mungkin ditaruh di mana kuliahnya. Itu termakan isu hoax itu. Iya, kadang-kadang berseliweran itu informasi-informasi. Ya. Ya. Nah, Muhammadiyah gimana untuk mengatasi hal ini, Pak Rektor? Ya begini, harus dilakukan, tapi ini rahasia perusahaannya, tak buka sedikitnya. Harus dilakukan langkah-langkah non konvensional. Non konvensional supaya itu seperti kerjasama yang kecil dan yang besar gitu ya. Harus ada langkah-langkah tertentu yang sedang saya susun dan saya ajukan ke PP Muhammadiyah untuk mengatasi hal ini. Tidak bisa dibuka di sini, nanti pesaing-pesaing melakukan hal yang sama, jadi nggak berguna. Ya, ya. Jangan. Lalu yang paling menderita itu kan tidak Muhammadiyah saja. PTS yang kecil itu yang menderita juga. Banyak berteriak-teriak tuh sampai kasar ya. Sampai kasar, apa yang disebut pukat harimau katanya ya. Katanya PTNBH pukat harimau ya. Tapi saya percaya Prof. Yanto kayaknya enggak lah ya. Dan itu kalau dilihat APK memang masih 35, masih oke, sampai 50. Mungkin targetnya 60% is oke. Ini hanya pembagian peran aja. Dan ini nanti masyarakat juga akan sadar bahwa kalau PTN mengambil banyak, masyarakat akan melihat ternyata sama saja. Ya, sekarang pada titik itu kembali kepada yang sejati ya. Paling baik itu bagi saya universitas ya Muhammadiyah itu. Ada ngajinya. Ada nggak universitas negeri sebentar-bentar mengaji? Setiap upacara mengaji. Ya, enggak lah. Kan nggak boleh kan? Ya boleh, tapi ada begitu. Indonesia Rayanya, nasionalisme ada, religiusitas ada. Kemudian seni oke. Kalau di mungkin aliran lain seni kurang ya. Muhammadiyah seni oke. Main bola? Main bola oke, olahraga. Kemajuan itulah yang menjadi target umat Islam yang sebetulnya sangat tertinggal. Saya kalau mengamati teknologi mobil listrik, teknologi-teknologi di bidang kesehatan ya, apa itu CT scan yang sekian layar, sekian slice itu, waduh, kita mengoperasikan aja sudah kesulitan ya. Kalau buat gimana ini, Mas? Umat Islam ini benar-benar ketinggalan. Ya. Jadi kita ini banyak para rektor kadang-kadang sangat bangga itu ya dengan kemajuannya, masih artificial, kemajuannya masih semu ya. Kalau kita banding dengan pesaing-pesaing di barat dan di timur juga ya, China sekarang luar biasa. China sudah bisa mendarat di bulan loh, di peneliti kutub ya, bulan katanya ada air ya. Kalau ada air ada kehidupan dong. Iya. Besok dia pindah ke sana karena dorongannya sangat kuat. Penduduknya yang 2 miliar ya Cina itu sekarang.
Kan luar biasa itu. Enggak, 1,5 ya. Oh, 1,5 miliar. Tapi Bisa ke Cina, tapi yang jelas itu ke Afrika dan ASEAN. ya, Itu ada buku saya, Rising China. ASEAN bermasalah semua itu ya. Dan itu sekarang migrasinya itu by design. ya, Itunya disebut dalam buku itu Beijing interest. ya. Memang ya setelah Ada politiknya di situ ya. Ya ini harus diwaspadai dan ini harus menjadi concern bersama. ya oke Ya lah. kembali kepada perguruan tinggi ya, kualitas tadi ya. Ya. Memang kualitas kita ini masih jauh lah ya. Memalukan lah kalau bicara dalam bidang global ya. Kita yang pemain dalam ya, orang dalam. Kalau dalam bidang sosial oke, kayaknya nggak begitu terasa lah sosial ya. Tapi kalau dalam bidang teknologi, waduh, jauh banget kita ini. Ya tidak semua PTN, semua perguruan tinggi swasta lebih parah juga yang lain. Sangat parah. Sangat parah. PTN pun juga. Iya. Kan kemajuan perguruan tinggi itu dilihat dari industrinya. Produknya apa ya? Produk yang nggak ada. Juga iklim industrialisasi politik ekonominya saya kira nggak ada insentif. Coba begini, Prof. Seluruh yang menggunakan APBN harus menggunakan produk dalam negeri, minimal dirakit dalam negeri. Mungkin akan bangkit. Teknologi kalau nggak ada industrinya ya kayaknya nggak berguna kan mengembangkan teknologi. Begitu industrinya dapat insentif, risetnya akan maju. Walaupun perguruan tinggi kita menang dalam lomba mobil hemat, tapi ya cukup senang dengan lomba itu saja. Nggak ada proses industrialisasinya kan, itu. Nggak ada. Nggak ada. Ya. Itu politik ekonominya itu jeblok ya istilahnya. Banyak hal bisa dilakukan, misalnya anak-anak SMK memproduk itu kan nggak ada biaya SDM, biaya mesinnya mesin lab sekolah, bisa itu menyaingi harga murah China. Kemudian misalnya seluruh kebutuhan kantor yang dibiayai APBN harus produk dalam negeri, minimal dirakit dalam negeri, produk asing yang minimal dapat tenaga kerja lah. Ya, itu akan mendorong riset gitu ya. Tanpa itu, tanpa ada insentif seperti itu, riset nggak akan berkembang. Perguruan tinggi akan mandul. Ya, nggak ada hilirisasi. Riset. Kegandrungan IT-nya itu cenderung jualan aja. Nggak memproduksi kok jualan. Akhirnya ya menjadi maklaran kan. Ya, maklar. Brokerage. Ya. Tidak entrepreneur, tapi broker. Brokerage, ya. Bukan membuat. Industrialisasinya juga terjadi deindustrialisasi kan. Dari 25% tinggal 17% atau 15%. Jadi kita ini belum mencapai puncak sudah menurun atau perjalanan separuh sudah merosot. Ya oke lah Pak Rektor. Mudah-mudahan PTS bisa membuat solusi terhadap Amin. itu. Begitulah saudara-saudara perbincangan kita dengan Profesor Dr. Bambang Setiaji. Beliau juga Ketua Majelis Dikti Litbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang itu kalau dalam negara itu adalah seperti Menteri Pendidikannya di Muhammadiyah. Sehingga seperti Dirjen Dikti. Dirjen Dikti. Ya, Dirjen Diktinya kementerian. Tapi untuk Muhammadiyah. Terima kasih Pak Rektor. Terima kasih para penonton. Prof, sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.